Hakikat dunia adalah negeri yang sementara, bukan negeri keabadian. Jika kita memanfaatkan dunia dan menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak. Adapun jika kita menyibukkannya dengan syahwat, maka kita akan merugi, baik di dunia apalagi di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Orang-orang yang menyibukkan dunianya dengan sesuatu yang bermanfaat untuknya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia dan di akhirat. Dia beruntung di dunia karena menyibukkan dirinya dalam hal amal kebaikan. Demikian pula, ia beruntung di akhirat karena telah membekali dirinya dengan berbagai amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayamu. Surat Luqman ayat 33. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk terpedaya dengan kehidupan di dunia. Dia tertipu dengan dunia, sehingga sia-sialah waktunya, terluput dari berbagai amal soleh. Karena di dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Dia habiskan dunia ini siang dan malam hanya untuk mengumpulkan harta, atau hanya untuk berlomba-lomba dalam teknologi. Hal ini sebagaimana kondisi orang-orang kafir saat ini. Mereka menghabiskan dunia hanya untuk sesuatu yang tidak abadi. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh memanfaatkan dunia ini dan kemajuan teknologi di dalamnya. Akan tetapi, hendaknya ia memanfaatkan semua untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan dunia dan apa yang ada di dalamnya untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah mengeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik, katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Dan firman Allah selanjutnya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Namun sekali lagi, bukan berarti kita sibuk dengan kehidupan di dunia dan lalai dari kehidupan akhirat. Bahkan maksudnya, sibukkanlah di dunia ini dengan niat untuk menolongmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memanfaatkan dunia ini dan menyibukkannya untuk kebaikan maslahat agama dan dunianya, merekalah orang-orang yang beruntung. Akan tetapi, barang siapa yang sibuk dengan dunia dan menjadikannya dunia itu sebagai tujuan dan hasratnya, maka ialah orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ar-Ra'd ayat 26. Oleh kerana itu, dunia ini celah bukan semata-mata kerana dunia itu sendiri, akan tetapi dicela karena kesalahan kita dalam memanfaatkan dunia. Sebagaimana pisau yang bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, namun bisa juga digunakan untuk hal-hal yang merusak, seperti berbuat kejahatan. Demikianlah perumpamaan dunia, yaitu bagaimana kita memanfaatkannya. Surga itu dibangun dengan zikir, tasbih, tahlil, takbir, dan ditumbuhkannya pohon-pohon amal ketaatan. Semua itu menunjukkan bahawa dunia ini hanyalah ladang, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana kata ahli ilmu, dunia adalah ladang akhirat.